adik-adik, ketemu lagi di ibadah minggu hari ini. Gimana kabar kalian? Kakak harap kalian semua sehat dan terus semangat. Untuk memulai ibadah hari ini, kita mau mengucap syukur terlebih dahulu karena sudah diberi hari yang baru oleh Tuhan. Mari kita nyanyikan Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Jadi sekarang waktunya doa pembukaan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sepanjang minggu ini. Tuhan, terima kasih karena kami bisa kembali hadir dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan, tolong berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, pasti sejak ada COVID-19 ini ada perubahan kan? Mulai dari adik-adik sudah tidak ke sekolah, belajarnya dari rumah. Terus tidak ke sekolah minggu, jadinya ibadah online. Terus tidak bisa ke gereja. Terus tidak bisa ketemu teman. Terus apa lagi? Harus kemana-mana pakai masker kan? Iya, jadi semuanya pasti berubah adik-adik. Tapi adik-adik harus ingat, kalau ada satu orang yang tidak akan pernah berubah, mulai dari zaman dahulu, sekarang, sampai nanti adik-adik sudah tua juga, dia tidak pernah berubah adik-adik. Siapa ya kira-kira? Iya benar adik-adik, namanya Tuhan Yesus. Dia tidak akan pernah berubah dan terus mengasihi adik-adik, kakak-kakak, mama, papa, semuanya. Nah, kita mau memujikan lagu Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kini waktunya kita menyiapkan hati, siapkan pikiran, supaya kita bisa memahami cerita firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari kita nyanyikan firman Tuhan ku dengar.
Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Adik-adik, sekarang kita mau doa firman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Tuhan tolong berkati kakak yang akan menyampaikan dan juga berkati kami agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, wah Kak Marni bawa sesuatu untuk kalian hari ini. Apa ini? Ya benar sekali, ini perlengkapan berenang adik-adik. Ada pelampung yang seperti ini bisa dimasukkan di lengan. Nah seperti ini, lalu yang ini bisa dipegangi saat kita berenang. Wah siap berenang, siapa mau ikut? Iya, pasti segar sekali adik-adik kalau kita bisa berenang ya. Tapi, wah ditahan dulu adik-adik. Belum boleh, kita belum boleh berenang. Karena masih pandemi, ditahan dulu. Nanti kalau coronanya sudah reda, baru kita boleh berenang kembali. Iya, oke. Nah adik-adik ngomong-ngomong nih ya. Siapa yang tahu apa gunanya pelampung seperti ini? Siapa tahu? Iya, betul sekali adik-adik. Pelampung seperti ini gunanya untuk menolong dan menyelamatkan kita saat kita mau tenggelam di dalam air. Dengan memakai pelampung seperti ini, maka kita tidak tenggelam saat kita berada di dalam air ya. Nah, adik-adik bicara soal tenggelam, kita tidak hanya bisa tenggelam di dalam air, tapi siapa yang tahu kita bisa tenggelam di mana? Ya, betul sekali adik-adik. Menurut Kak Marni gitu ya, kita bisa tenggelam di dalam dosa. Wah, apa maksudnya Kak? Kok kita bisa tenggelam di dalam dosa? Iya adik-adik, Kak Marni letakkan dulu ya. Tenggelam di dalam dosa itu maksudnya kita lebih suka nggak taat pada perintah Tuhan. Kita sering melakukan hal-hal yang buruk adik-adik. Ya, melakukan hal yang buruk yang dilarang oleh Tuhan, itu yang malah kita lakukan. Tidak mau berubah, masih senang menuruti keinginan diri sendiri, tidak takut kepada Tuhan. Nah, itu tenggelam di dalam dosa. Contohnya adik-adik, kalau kita suka berbohong, terus kita melakukan itu, berulang-ulang kita melakukan itu, dikasih tahu tetap kita tidak berubah, ya, tetap melakukan kita tidak jujur, kita bohong dan terus melakukan itu namanya tenggelam di dalam dosa. Kita senang melakukan itu. Nah, tapi Kak Marni percaya adik-adik tidak ada yang seperti itu ya. Nah, tapi adik-adik, kalau kita sudah tenggelam di dalam dosa, siapa yang bisa menyelamatkan? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang bisa menyelamatkan kita saat kita tenggelam di dalam dosa? Kalau pelampung seperti ini, wah tidak mungkin adik-adik, tidak mungkin bisa. Kalau Superman seperti ini juga tidak bisa. Katanya hebat, tapi nggak bisa menyelamatkan kita dari dosa. Nah, lalu adik-adik siapa yang bisa menolong dan menyelamatkan kita? Nah, sekarang adik-adik ambil Alkitabnya. Kita mau membaca firman Tuhan supaya kita tahu siapa ya dan pengakuan seperti apa yang dilakukan oleh salah satu murid Tuhan Yesus ketika itu ya. Kita membaca Matius pasal yang ke-16
ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Adik-adik ambil Alkitabnya ya. Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Kak Marni hanya membaca beberapa ayat saja, tidak membaca seluruhnya ya. Nah, kita perhatikan firman Tuhan ya. Adik-adik bisa perhatikan di Alkitabnya masing-masing atau di layar ya. Kak Marni akan membacakan buat kita semua. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Nah, sampai di situ ya Kak Mani membaca firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan yang kita baca hari ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus bersama dengan para murid berada di sebuah kota namanya Kaisarea Filipi. Di mana adik-adik? Betul, di Kaisarea Filipi. Nah, Kaisarea Filipi ini letaknya jauh dari wilayah Galilea. Biasanya kan Tuhan Yesus bersama dengan para murid melayani dan mengajar di daerah Galilea dan sekitarnya, ya. Nah, kali ini Tuhan Yesus bersama dengan para murid meninggalkan Galilea untuk sementara waktu menjauh dari keramaian orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat itu ya, yang sering kali mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus bersama dengan para murid saat itu ya. Nah, adik-adik, untuk sementara waktu Tuhan Yesus mengajak para murid menjauh dari kerumunan orang banyak yang sering berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus pada waktu itu ya. Kenapa adik-adik? Bukan karena takut ya, bukan karena Tuhan Yesus tidak mau melayani atau mengajar mereka lagi, bukan karena itu. Lalu kenapa adik-adik di Kaisarea Filipi ini banyak orang yang tidak mau percaya Tuhan Yesus, banyak orang yang menolak Tuhan Yesus. Apa artinya adik-adik? Nah, Tuhan Yesus ingin mempersiapkan para murid menghadapi penolakan, bahkan penderitaan Tuhan Yesus yang sebentar lagi akan dialami di atas kayu salib. Ya, supaya para murid siap dan tetap setia, bertekad menjadi murid Yesus yang setia. Nah, lalu sekarang adik-adik bagaimana caranya? Waktu itu Tuhan Yesus mempersiapkan para murid untuk menghadapi penolakan dan penderitaan yang akan Yesus alami itu. Tuhan Yesus bertanya kepada para murid saat itu, ayat yang ke-13 yang tadi kita baca. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Nah, adik-adik, pada waktu itu para murid menjawab pertanyaan Tuhan Yesus itu ya. Para murid mengatakan begini, ada yang mengatakan engkau itu Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, atau salah satu dari seorang nabi katanya ya. Orang-orang mengatakan seperti itu. Ada orang yang mengatakan kau Yohanes Pembaptis, Yeremia, Elia, pokoknya salah satu dari para nabi. Nah, lalu adik-adik menanggapi jawaban para murid saat itu. Tuhan Yesus selalu bertanya kepada para muridnya, tapi apa katamu, siapakah aku ini? Nah, Tuhan Yesus ingin tahu seberapa dalam keyakinan para murid tentang siapa dirinya.
Oke, kata orang aku ini Yohanes Pembaptis, kata orang aku ini Yeremia, kata orang aku ini Elia, kata orang aku ini salah satu dari para nabi. Tapi sekarang aku ingin bertanya kepadamu, siapakah aku ini menurut kalian semua, menurut kamu para muridku? Tuhan Yesus berkata seperti itu. Nah, Tuhan Yesus ingin mendengar pengakuan para murid saat itu, ya, tentang siapa dirinya. Adik-adik, dari firman Tuhan yang kita baca, siapa yang duluan menjawab pertanyaan Yesus ini? Ayo, tadi yang kita baca. Betul sekali adik-adik, Simon Petrus, salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus itu yang paling cepat menjawab, yang paling cepat bicara. Apa jawaban Petrus ketika itu? Siapa yang tahu? Ya, adik-adik, dari firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan, Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Artinya adik-adik, Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias, juru selamat yang bisa menolong dan menyelamatkan manusia karena tenggelam dalam dosa. Petrus percaya Tuhan Yesus adalah anak Allah yang hidup, yang diutus oleh Bapa di surga ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, adik-adik. Petrus mengakui itu. Wah, adik-adik, bagus sekali pengakuan Petrus ini ya. Tuhan Yesus senang sekali mendengar pengakuan Petrus ini. Karena Petrus mengakui engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus memuji Petrus sehingga adik-adik para murid yang lain juga belajar memiliki pengakuan yang sama seperti yang dilakukan, yang dimiliki oleh Petrus saat itu. Nah, adik-adik mendengar semuanya itu, Tuhan Yesus berkata juga kepada Petrus saat itu, berbahagialah engkau Simon Petrus, gitu ya. Aku akan memakai engkau melayani banyak orang. Aku akan memakai engkau menjadi berkat bagi banyak orang, mendirikan jemaatku ya, yang melayani Tuhan, yang memuji Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Petrus akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Nah, adik-adik, itu yang Tuhan Yesus katakan kepada para murid ya. Sekarang adik-adik, dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, yang kita pelajari hari ini, apa yang kita bisa belajar adik-adik? Yang pertama, kakak mau tanya nih kepada kalian semua, menurut kamu siapakah Tuhan Yesus itu? Ya, siapa yang mau jawab? Ya, katakan kepada papa, mama, atau siapapun yang ada di dekatmu saat ini adik-adik, siapa Tuhan Yesus menurutmu? Ya, katakan, mungkin ada papa, ada mama, ada oma, ada opa, ada kakak di situ. Katakan, siapa Tuhan Yesus itu bagi kamu? Ya, oke ya. Nah, adik-adik, penting bagi kita secara pribadi mengakui dan percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, juru selamat ya, bukan ikut-ikutan adik-adik. Ada teman yang mengatakan Yesus itu Mesias, kita ikut-ikutan. Kakak mengatakan Yesus itu gembalaku yang baik, kita ikut-ikutan. Bukan dan tidak benar-benar dari dalam hati kita sendiri. Nah, penting adik-adik untuk mengakui dari dalam hati kita sendiri bahwa Yesus itu adalah Mesias, juru selamat yang menolong kita dari hukuman dosa. Yang kedua adik-adik ya, yang kedua, Tuhan Yesus bisa menolong dan menyelamatkan kita dari dosa. Tuhan Yesus satu-satunya yang bisa menolong dan menyelamatkan kita dari dosa. Dia Sang Mesias yang diutus Bapa di surga itu untuk datang ke dunia ini menolong setiap kita agar manusia tidak tenggelam dalam dosa, agar manusia selamat, agar manusia bebas dari hukuman dosa. Hanya Yesus yang bisa melakukan itu adik-adik. Maka sekarang berterima kasihlah kepada Tuhan sebab Dia
Dia yang menjadi juru selamat kita, sebab kita sebagai muridnya itu kita diselamatkan oleh Tuhan dari hukuman dosa, ya. Nah, sekarang adik-adik berikan hidup yang baik. Kita nggak mau lagi tenggelam dalam dosa. Kita nggak mau lagi tenggelam dalam perbuatan dosa, adik-adik. Kita mau lebih taat melakukan perintah Tuhan. Jikalau saat ini kita mudah sekali dan senang berbohong, kita tidak mau lagi melakukan itu. Jikalau kita menjadi anak-anak yang tidak taat, yang melawan papa mama, melawan Tuhan, kita nggak mau lagi melakukan itu, ya. Nah, itu yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan kita. Seperti ayat hafalan kita hari ini. Sekarang kita mau ayat hafalan dulu ya. Oke. Matius 16 ayat yang ke-16b. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini pengakuan Petrus, ya. Mari kita membuat pengakuan seperti itu. Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, ingat adik-adik, yang bisa menolong dan menyelamatkan kita, orang-orang berdosa, kita yang tenggelam dalam dosa, bukan papa mama, bukan pelampung seperti ini, bukan Superman gitu ya. Tapi Tuhan Yesus Sang Mesias itu yang bisa menolong dan menyelamatkan kita dari dosa. Sekarang kita mau berdoa, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Yuk semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini melalui firman-Mu seperti pengakuan Petrus saat itu, bahwa Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang bisa menyelamatkan kami dari dosa, dari hukuman dosa. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang bersyukur, berterima kasih kepadamu. Engkau Sang Mesias itu yang mampu menyelamatkan kami, dan biarlah hari ini kami bisa dan mampu melakukan hal-hal yang baik sebagai wujud terima kasih kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, Kak Mani tetap pesan kepada kalian semua, tetap makan makanan yang sehat, nggak boleh terus-terusan makan junk food ya. Oke, ya, makan sayur, makan buah, makan minum yang banyak supaya tetap sehat, jaga kesehatannya. Dengan apa? Tidur yang cukup, jaga kebersihan gitu ya setiap hari, nggak boleh main game terus gitu ya, nggak boleh mager, harus bergerak olahraga. Jangan lupa juga rajin mengerjakan tugas sekolahnya dengan baik, dan ajak papa dan mama untuk selalu berdoa dan membaca firman Tuhan supaya kita bertumbuh di dalam iman. Oke, lakukan semuanya itu dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan melalui amplop, jadi persembahannya ditaruh dalam amplop, lalu dititipkan ke papa mama untuk dibawa ke gereja. Atau adik-adik juga bisa memberi persembahan melalui QR Code yang akan tertera di layar. Berikan yang terbaik. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan melalui amplop, jadi persembahannya ditaruh dalam amplop, lalu dititipkan ke papa mama untuk dibawa ke gereja. Atau adik-adik juga bisa memberi persembahan melalui QR Code yang akan tertera di layar. Berikan yang terbaik. Adik-adik, sekarang waktunya kita doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Tuhan, tolong berkati persembahan yang telah kami berikan agar bisa berguna untuk orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
sekarang kita sudah sampai di akhir ibadah hari ini. Yuk kita tutup dengan doa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah ini dari awal sampai akhir. Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tuhan tolong berkati dan sertai. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Dah.